Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Palestina, Gaza terutama ya, Gaza itu sudah diserang mulai tahun 45. Dan sekarang itu diserang paling dahsyat itu sudah 220 hari kurang lebih. Ini maknanya semua terjajah luar biasa. Di sana itu kalau orang mengatakan nerakanya dunia. Kena nopo niku, ada 3 hal alasan kenapa sih kita harus mencintai Palestina. Yang pertama, alasan pertama disebut ukhuwah watoniyah. Apa sih ukhuwah watoniyah? Ukhuwah watoniyah itu hubungan kebangsaan. Loh, apakah bangsa Indonesia ini punya hubungan erat dengan Palestina? Ternyata iya. Dulu tatkala 1945 kita hendak ingin merdeka, biyen niku syaratnya negara ini merdeka harus apa? Harus ada dukungan dari negara lain. Tidak ada satu negara pun dulu yang mau mendukung negara kita merdeka kecuali sinten? Pertama kali Palestina. Palestina hendak ngomong, oh iya Indonesia merdeka, tetapi tidak diakui, Pak. Kenapa tidak diakui? Karena Palestina ya keadaan dijajah juga. Jadi podo dijajahi tidak bisa mengakui. Tapi tidak patah semangat. Di situ ada para ulama, bahkan di situ ada Crazy Rich. Crazy Rich itu orang kayanya Palestina mengatakan apa? Ini ada ATM-ku, ono rekeningku duitnya di bank ahli. Ini saya sedekahkan buat kemerdekaan bangsa Indonesia. Loh, orang Palestina untuk mendukung bangsa kita, uangnya dihabiskan. Habis itu beliau melobi bangsa Mesir, di situ ada ulamanya, ada apa segala macam. Alhamdulillah, sehingga pada saat itu ada negara namanya Mesir, yaitu mendukung bangsa Indonesia, bahwasanya Indonesia merdeka. Alhamdulillah, Indonesia merdeka atas dukungan beberapa negara ini, yaitu salah satunya Mesir pada saat itu. Pada saat itu Belanda tidak terima. Loh, Belanda ini kalau dia memang mau balik ke Indonesia bisa pada saat itu. Semua kapal-kapal ini dialihkan untuk balik ke Indonesia. Tapi apa yang terjadi di Indonesia itu, kalau melalui Indonesia kapal ini harus lewat apa? Selat, namanya selat ini miliknya Mesir, yaitu terusan Suez. Di terusan Suez ditutup, Pak. Mesir mengatakan enggak apa-apa, kamu di sini, ditunda-tunda sampai 21 hari. Kalau Anda lewat saudara kami di Indonesia pasti kau jajah lagi. Apa yang terjadi? Semua ditutup sehingga apa? Bangsa Belanda tidak bisa balik ke Mesir. Alhamdulillah kita selama 21 hari menang merdeka sehingga dunia mengakuinya Belanda tidak bisa menjajah kembali. Alhamdulillah. Ini merupakan sejarah yang tidak bisa kita lewati, bahwasanya Palestina adalah negara yang menolong kita tatkala kita merdeka. Indonesia duwe utang terhadap Palestina. Apakah Indonesia dengan Palestina hubungannya melalui tahun 1945? Tidak. Ternyata pun biyen, Pak. Dulu pada zaman khilafah Turki Utsmani ada salah satu ulama Palestina dikirim kemana? Dikirim ke Indonesia. Siapa? Namanya Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq jenengan semerap napa mboten? Asline jenengan semerap. Cuman nama sing jenengan kenal mboten Syekh Ja'far Shadiq. Nama beliau adalah apa? Sunan Kudus. Sunan Kudus itu nama aslinya Syekh Ja'far Shadiq. Beliau itu berasal dari Palestina, diutus oleh zaman khilafah Turki Utsmani untuk berdakwah ke Indonesia. Apa yang dilakukan? Orang langsung nuturi wong bahasa Indonesia, ayo melbu Islam, ayo tidak. Tapi apa yang dilakukan? Pertama kali beliau itu menyamakan antara kota satu dengan kota yang ada di Palestina. Kotanya di Indonesia namanya Kudus. Kotanya di sana namanya Yerusalem. Di sana ada masjid namanya Masjid Al-Quds. Lah temriki dibangun juga di masjid namanya Masjid Al-Quds. Mek wong Jawa iki angel ngomong Al-Quds sehingga disebut Masjid Kudus. Letaknya Masjid Kudus ini di mana? Yaitu di Gunung
Jabal Muria, Gunung Muria. Ternyata di sana Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Quds ini juga terletak di Jabal Al-Quds. Lu sama di Jabal namanya Masjid Al-Quds, Jabal Muria di sana ada. Loh, sama-sama Gunung Muria. Ternyata di Palestina ada, di sini ada. Sengaja dibikin biar sama desainnya agar supaya apa? Agar supaya kita itu merasa, oh iya, awake dhewe ini seduluran. Sehingga kita bangsa Indonesia ini bukan hanya saja Bukan hanya saja hubungannya mulai tahun 45 sehingga apa? Mulai tahun dulu. Sehingga sampai bangsa Indonesia mengatakan di undang-undang yang pertama di undang-undang 45 itu di Pancasila, segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sehingga lek ono wong seneng ambek Palestina merupakan menjalankan amanat undang-undang bangsa Indonesia, menjalankan amanat nopo Pancasila. Sehingga kalau kita cinta Palestina, ya sudah, niki amanat undang-undang kita. Sehingga lek ono wong tiba-tiba lek Palestina itu teroris, keliru Pak niku. Berarti apa? Wonge gak paham Pancasila. Yang kedua, yang pertama halakoh watoniyah sudah kita bahas. Yang kedua ini namanya halakoh halakoh akidah. Halakoh akidah itu apa sih halakoh akidah? Bahwasanya akidah kita dengan akidah yang ada di Palestina sama, Pak. Apa hubungannya? Di sini ahli sunnah, ternyata di sana juga ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada sebuah masjid, Pak. Masjidnya itu yang sangat luar biasa. Nah, niki wonten gambari masjid. Apa bisa ditunjukkan di desktopnya Mas Gustaf ya? Mari kita wonten gambar masjid. Gambar masjid niki adalah Masjidil Aqsa. Kula badhe tanglet. Yang dikatakan Masjidil Aqsa niku sing pundi? Kan itu ada dua. Sing tengah nopo sing nisor niku? Wonten sing semerap. Lho masih wonten wong sing sadurunge umroh nggih ngerti Ka'bah niku sing ndek tengah. Lah kan ngoten. Lah ini sing ndek pundi Masjidil Aqsa? Yang tengah apakah yang pinggir? Ibu-ibu sing pundi kinten-kinten? Yang tengah. Oh sing kuning. Bapak-bapak sing mana? Sing kuning. Sama-sama yang kuning. Ternyata yang kuning itu namanya Masjid Qubatus Sokhra. Nah yang pinggir bawah itu namanya Masjid Qibli. Loh mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa adalah sebuah area. Itu kan wonten tembok nggih. Kanan kiri kotak niku ya. Itu semua area Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa itu kurang lebih berapa luasnya? Luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Jadi semuanya. Lah Masjidil Aqsa ini masjid yang sangat luar biasa. Kenapa kok saya katakan Masjidil Aqsa itu luar biasa? Sebab di dalam hadis dulu Masjidil Aqsa itu dibangun oleh siapa? Riwayat yang pertama, yang paling rajih, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala qabla wujudil basar. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala membangun masjid namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram Ka'bah itu dibangun oleh Allah qabla wujudil basar. Sakdurunge apa? Sakdurunge ada manusia. Nah, setelah manusia itu Ka'bah itu dibangun, setelah 40 tahun baru Allah membangun Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsa itu siapa yang membangun? Allah Subhanahu wa taala. Baru di zamannya siapa nabi kita yang pertama? Yaitu Nabi Adam. Bagaimana dulunya di Nabi Adam setelah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditarmim. Tarmim niku napa? Diapii. Setelah itu kena banjirnya Nabi Nuh, dibagusi oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Bahkan di samping Ka'bah itu ada namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim. Makom itu adalah tempatnya Nabi Ibrahim. Kula niki membaca kitab niku apa sih aslinya makom Nabi Ibrahim itu? Ternyata di situ itu ada batunya di dalam itu. Nuwun sewu. Lek Nabi Ibrahim masang botone Ka'bah niku niki iso munggah dhewe Bu watune.
Lah kula niki ragu, iki temenan apa aku gak salah paham tentang kitab ini. Kula dolen ten Gus Rifat. Ternyata beliau kula niki sadurunge cerita bab itu beliau cerita dhisik. Gitu kok alhamdulillah. Oh iya, memang zaman Nabi Ibrahim itu munggah dhisik, munggah. Sehingga zaman Nabi Ibrahim itu enggak perlu namanya scaffolding atau apa, enggak perlu. Ini bangun sendiri. Inilah kelebihan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian apa Masjidil Aqsa keunggulannya? Yang kedua adalah sebagai kiblat ula umat Islam. Kalau kita sekarang sholat ngadep kiblat, tapi dulu sholatnya nggak ngadep kiblat, Bu. Ngadepnya adalah ke Masjidil Aqsa. Loh, sekarang yang menjadi pertanyaan, Masjidil Aqsa ini kan mulai biyen modelnya begini. Kula tanglet, kira-kira pengimamane ngadep ten pundi? Lho dhek niku kan kiblat pertama kali, sing biyen kiblate ngadep mrono. Kira-kira pengimamane ngadep pundi? Ini kula niku biyen mboten semerap. Ternyata ketemu dengan ulama Palestina, diskusi apa yang terjadi, ternyata pengimamane niku pun ngadep Ka'bah Baitullah.